Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus dalam membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar menyinari hati kami. Kami juga mau membuka hati kami agar Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan dapat kami mengerti. Dan kami juga memberikan ruang untuk kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar mengatur hidup dan kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pembacaan sabda Tuhan yang telah ditetapkan oleh Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, maka ibadah di Minggu Paskah 4 di minggu hari ini, sabda Tuhan terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tidak tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Arab. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum.
Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikian sabda Tuhan, yang dikatakan adalah berbahagia setiap kita yang mendengar, yang memelihara, dan juga yang tekun untuk melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada kesempatan di minggu hari ini adalah Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Hidup ini bagaikan pedati, sekali di atas, sekali di bawah. Ia berputar begitu tiada henti. Kalau manusia hanya mau roda itu terus-menerus ada di atas, berarti roda kita mandek. Kesukaran dan penderitaan memang terasa masam, karena manusia lebih menyukai hidup yang serba manis. Akan tetapi, bukankah tiap jenis buah mengandung campuran rasa? Semanis-manisnya jeruk, di situ juga ada masamnya. Sebaliknya, semasam-masamnya sirsa, di situ juga terdapat rasa manisnya. Ketika manusia diperhadapkan pada kesukaran yang ada di tengah-tengah kehidupannya, tentu ada sikap yang akan timbul dari manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu menyikapi kesukaran itu dengan optimis, tetapi juga ada yang menyikapi kesukaran itu dengan optimis. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada kesempatan di minggu hari ini memperlihatkan bahwa ketika bangsa Israel yang mendiami Samaria, kerajaan Israel bagian utara sedang mengalami krisis oleh karena kepungan Raja Aram Ben-Hadad dan juga pasukan perangnya. Maka muncullah sikap pesimis yang ditunjukkan oleh perwira yang menjadi ajudan Raja Israel. Saat Elisa Nabi Allah itu berkata, "Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga 1 sikap di pintu gerbang Samaria." Sang perwira itu menjawab, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu
mungkin terjadi. Sulit bagi sang perwira untuk percaya terhadap nubuatan Elisa, abdi Allah itu. Oleh karena kenyataannya bangsa Israel sedang diperhadapkan pada krisis multidimensi yang luar biasa. Krisis keamanan, krisis ekonomi, krisis kepercayaan diri, dan juga krisis iman. Saat itu Israel sedang dikepung oleh tentara Aram yang membuat mereka dicekam rasa ketakutan. Mereka cemas dan tidak bebas bekerja. Disusul juga terjadi krisis pangan, dan hal-hal itu mengakibatkan terjadi kelaparan yang begitu hebat. Dikisahkan bahwa jumlah makanan yang ada amat sangat sedikit. Bahkan mereka berebut makanan-makanan yang dipandang najis. Jangankan yang halal, makanan najis pun berharga mahal. Seperti kepala keledai dijual dengan harga yang tinggi, dan tahi burung merpati menjadi sangat berharga, sebagaimana dikatakan pada pasal 6 ayat yang ke-25. Bahkan tidak hanya itu, akan tetapi kondisi bangsa Israel yang begitu memprihatinkan membuat dua orang ibu pun tidak segan-segan memiliki rencana untuk bergantian memakan anak mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain itu Raja Israel juga menyalahkan Tuhan atas setiap petaka yang terjadi. Pada pasal sebelumnya, pasal 6 ayat yang ke-33, memperlihatkan kekecewaan yang amat sangat dari sang raja, sehingga Raja Israel itu berkata, "Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Sang raja menunjukkan kekecewaan terhadap Allah dengan ingin membunuh Elisa, sang abdi Allah itu. Raja Israel dan seluruh rakyat dilanda pesimis. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, dalam situasi yang sulit tersebut, ada 4 orang kusta menunjukkan sikap yang optimis. Mereka menyadari bahwa jika mereka memilih masuk ke kota, mereka akan mati kelaparan. Dan jika mereka berdiam diri saja, mereka pun pasti akan mati. Paling tidak, mereka masih memiliki sedikit harapan. Dikisahkan bahwa pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang masih berlimpah makanan, dengan sebuah tekad dan harapan bahwa jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, maka kita akan mati. Keempat orang kusta itu diperhadapkan pada pilihan yang amat sulit dan juga beresiko. Akan tetapi keputusan keempat orang kusta itu untuk masuk ke perkemahan tentara Arab adalah keputusan yang tepat. Oleh karena ketika senja perkemahan tentara Aram telah kosong, apa yang telah terjadi? Allah telah menimbulkan ketakutan yang luar biasa melalui bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga mereka melarikan diri. Dan keempat orang kusta mendapat kelimpahan makanan, mendapat kelimpahan minuman, emas, perak, dan juga pakaian. Allah telah berperang bagi Israel.
Selanjutnya mereka menyadari bahwa bukan hal yang baik jika mereka menikmati kelimpahan itu sendirian. Maka keempat orang kusta itu, mereka pun menyampaikan kabar baik itu ke istana, sehingga keadaan pun berubah. Kelaparan berubah menjadi kelimpahan. Pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-18. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, ada beberapa hal yang dapat menginspirasi kita semua sebagai jemaat Tuhan di masa kini. Yang pertama, tetap optimis di tengah kesukaran. Keempat orang kusta memiliki pikiran dan harapan-harapan yang baik di dalam diri mereka. Mereka tidak menyerah pada keadaan yang sedang terjadi. Demikian juga sebagai umat Tuhan pada masa ini, dalam menghadapi tantangan atau pergumulan hidup, kita perlu membangun atau mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif, bahwa harapan kepada Tuhan mendatangkan sukacita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Harapan di dalam Tuhan adalah harapan yang pasti. Kemudian yang kedua, tidak tinggal diam. 4 orang kusta itu tidak berdiam diri dan menyerah pada keadaan yang dihadapi. Jika mereka tetap berada di pintu gerbang istana, maka tentu mereka akan mati. Tetapi masih ada harapan jika mereka bertindak, yaitu mereka menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang berkelimpahan makanan, walaupun nyawa menjadi taruhan mereka. Sebagai pribadi, keluarga maupun gereja, ketika kita diperhadapkan pada masalah atau pergumulan, maka tidak larut dalam masalah atau pergumulan yang sedang kita alami. Tetapi yakinilah bahwa di dalam pergumulan masih ada hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Di masa krisis ini, karena pandemi COVID-19, banyak orang yang menjadi kreatif. Walaupun diam di rumah, masih ada pemasukan. Jualan online, kue, pakaian, dan lain sebagainya. Di desa, kita masih bisa menanam singkong, jagung untuk menjaga ketahanan pangan dan juga tentunya untuk keberlangsungan hidup kita. Bahkan juga ada yang mencari ikan di sungai ataupun juga di rawa, sehingga itu menjadi lauk baginya dan juga keluarganya. Bahkan tidak hanya itu, tetapi juga kita dapat memangkas pengeluaran untuk belanja-belanja yang bukan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, yaitu sehati sepikir. Dalam pergumulan yang dihadapi, keempat orang kusta itu menunjukkan kesehatian untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu di mana mereka menyeberang ke perkemahan Aram untuk dapat mengubah keadaan yang lebih baik. Sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan, agar sasaran atau tujuan bisa terwujud, maka perlu adanya kesehatan sepikir seluruh anggota keluarga, seluruh anggota jemaat
dengan para majelis dalam mewujudkan cita-cita bersama GKSBS yang lebih baik. Oleh karena tanpa kesehatian, sasaran atau tujuan sulit untuk terwujud. Kemudian yang keempat, yaitu sikap peduli kepada sesama. 4 orang kusta itu sungguh menyadari bahwa mereka harus menyampaikan kabar baik ke istana, supaya umat Israel pun mendapat kecukupan makanan seperti yang telah mereka alami. Sikap peduli kepada sesama adalah salah satu nilai gereja Kristen Sumatera bagian selatan yang harus terus-menerus kita pupuk dan lestarikan dalam kehidupan bergereja di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan lingkungan di mana kita berada. Kita semua telah menerima kemurahan Allah, maka kita hendaknya bersikap peduli dan murah hati. Mari kita lihat di sekeliling kita, kita berbagilah dengan sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Paskah yang keempat ini, di minggu hari ini, kita mengenang kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Ia telah berbagi kehidupan kepada kita. Mari kita merayakan kehidupan di masa krisis karena pandemi COVID-19 dengan peduli dan berbagi kepada sesama. Berbagi makanan, berbagi masker, berbagi doa, berbagi harapan, semangat, tenaga, dan waktu. Tuhan menolong kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita bersama. Amin.